Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, tetapi kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait Allah, ia bersumpah demi bait Allah dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat memang sabda celaka isinya. Tapi kalau kita runut, ternyata sabda ini bukan hanya untuk ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab kalau kita melihat dalam kehidupan kita yang nyata, apakah orang-orang yang seperti ahli Taurat dan orang Farisi zaman sekarang itu tidak ada lagi? Memang ahli Taurat, orang Farisi, kita bisa melihat bahwa di dalam dinamika orang-orang Yahudi sendiri berubah namanya. Nah, tetapi bagi kita sekarang, apakah tidak ada orang yang mirip sikapnya seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang dikatakan celaka oleh Tuhan ini? Nah, ibu bapak, saudari kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang yang disebut dengan orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi zaman sekarang pun ternyata masih hidup. Dan di antara kita juga orang yang lebih mementingkan satu hal yang dia anggap lebih benar dibandingkan yang lain. Dan kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang munafik di sana. Lalu kita bisa melihat juga bahwa Tuhan menghendaki supaya kita jangan bertindak seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini yang dikatakan celaka. Ini memang berlawanan dengan sabda bahagia. Berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu tekanan yang diharapkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni kita berusaha untuk mendengarkan dan rendah hati. Mendengarkan Tuhan yang bersabda tentu saja, mendengarkan Tuhan yang menginginkan sesuatu untuk kita kerjakan, dan kita menjadi pelaku-pelaku dari sabda itu, dan kita diharapkan mampu untuk konsekuen melakukannya. Nah,
supaya kita tidak bisa tidak mengalami hal seperti yang dialami oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang disebut celaka dalam bacaan Injil ini. Kita harus membuat perubahan di dalam hidup ini. Memang pertama tadi saya katakan rendah hati. Yang kedua, kita juga senantiasa mau untuk menjadi pelaku dari rencana Tuhan itu. Rencana Tuhan memang indah untuk dikatakan, karena kasih yang ada, yang harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata kita. Namun ternyata untuk mewujudkannya, kita perlu perjuangan. Nah, maka bacaan Injil hari ini mau mengajak kepada kita, jangan sampai kita justru mendapatkan kutuk. Kutuk dari sesama, oke, Tuhan sendiri masih bisa menolak kalau itu kutukan dari sesama. Tapi kalau kutukan dari Allah sendiri, dari sabda Tuhan, ini menjadi kecelakaan bagi kita untuk selama-lamanya. Nah, Ibu Bapak Saudari saudari kasih dalam Tuhan, maka Tuhan mau mengajak kepada kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang tolol di dalam kehidupan kita yang nyata, hanya mau mengedepankan ide-ide untuk membenarkan pikiran kita sendiri. Maka mari kita membangun kehidupan ini menjadi kehidupan yang lebih indah, yakni membuat Tuhan senantiasa ada di dalam diri kita, membuat Tuhan kita persilakan untuk membimbing kita. Dengan seperti itu, kita akan menuju ke arah yang benar, ke arah yang menyelamatkan. Selamat merenungkan.